Ia tidur sambil memeluk jasad suaminya selama 7 hari 7 malam. Baru ketika tubuh suaminya mulai membusuk dan mengeluarkan bau menyengat, ia dengan berat hati mengeluarkan 3.000 yuan untuk menyewa orang profesional guna memotong tubuh sang suami menjadi beberapa bagian. Yang lebih mengejutkan, seluruh tindakannya itu justru membuatnya sendiri tersentuh hingga menangis terseduh-seduh. Para penonton video ini harap menontonnya jauh dari pasangan kalian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Waktu berputar ke tanggal 26 Agustus 2005. Di sebuah penerbangan dari Chicago, Amerika Serikat menuju Shanghai, seorang pria bertubuh kecil sedang mengurus proses imigrasi. Namun, petugas menemukan kejanggalan. Pria itu tingginya bahkan tidak sampai 160 cm. Cara bicaranya lembut seperti anak kecil, mengenakan topi dan masker seolah ingin menyembunyikan wajahnya. Di paspornya tertulis nama Haley. Setelah dibandingkan, tinggi badan dan wajah pria di depan mereka sama sekali tidak cocok dengan data di paspor. Petugas pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari sinilah mereka memastikan bahwa pria tersebut bukan pemilik paspor asli. Menyadari penyamarannya terbongkar, ia panik dan mengaku salah mengambil paspor. Paspor itu, katanya, milik suaminya. Faktanya, pria bertubuh kecil itu adalah seorang perempuan bernama Chen Danlei, mahasiswi pintar lulusan Tsinghua yang sedang menempuh studi di luar negeri. Jelas terlihat bahwa ia berniat menggunakan paspor suaminya. Saat ditanya alasannya, Chen Danlei mengaku paspornya ditahan di Amerika. Namun ketika ditanya sebab penahanan tersebut, jawabannya tidak jelas. Ketika ditanya keberadaan Haley, jawabannya berubah-ubah. Kadang bekerja di rumah, kadang sedang menjalankan tugas rahasia dengan dosen pembimbing. Serangkaian sikap aneh ini membuat pihak imigrasi waspada dan segera menghubungi polisi. Chen Danlei pun dibawa ke kantor polisi. Dalam interogasi, ia tampak sangat tenang. Saat ditanya di mana Haley berada, ia memilih diam. Polisi akhirnya menahannya. 4 hari kemudian, polisi Amerika menemukan 3 kantong sampah hitam berisi potongan daging di sebuah parkiran bawah tanah. Setelah pemeriksaan forensik, potongan-potongan itu dipastikan adalah jasad Haley, mahasiswa Tsinghua yang sedang belajar di Amerika. Kecurigaan terhadap Chen Danlei pun semakin kuat. Dalam pemeriksaan lanjutan, setelah mengetahui jasad suaminya telah ditemukan, Chen Danlei justru tersenyum aneh dan berkata dengan nada datar, "Dia, aku bunuh." Senyum ganjil dan kalimat singkat itu membuat suasana ruang interogasi terasa mencekam. Setelah lebih tenang, Chen Danlei menceritakan seluruh kejadian. Meski bertubuh kecil, ia adalah siswa jenius. Ia berhasil masuk Universitas Tsinghua melalui ujian nasional dan mengambil jurusan sains yang mayoritas mahasiswanya laki-laki. Dengan prestasi akademik yang menonjol dan penampilan yang menarik, ia menjadi pusat perhatian. Haley adalah salah satu yang jatuh hati padanya. Untuk mendekatinya, Haley selalu mendaftar dalam kegiatan dan lomba yang diikuti Chen Danlei. Lambat laun, Chen Danlei pun menaruh perasaan pada pria berkacamata yang tampak sopan itu. Mereka sering belajar bersama dan semakin dekat. Namun perbedaan di antara mereka cukup besar. Chen Danlei diterima di Universitas Purdue Amerika Serikat bahkan sebelum lulus. Sementara Haley masih kebingungan mencari arah setelah kelulusan. Meski begitu, sebelum Chen Danlei berangkat ke Amerika, mereka menikah. Demi hidup bersama, Haley ikut pindah ke Amerika. Ia mengurus kebutuhan sehari-hari istrinya dan berusaha mengejar ketertinggalannya dengan belajar keras hingga akhirnya berhasil masuk universitas yang sama. Namun kebersamaan itu justru menjadi awal tragedi. Kesibukan kuliah dan penelitian membuat urusan rumah tangga terbengkalai. Setiap akhir pekan, Chen Danlei mengatur Haley mengerjakan pekerjaan rumah, dan Haley menuruti semuanya tanpa keluhan. Ia memanjakan Chen Danlei seperti anak kecil. Lambat laun, Chen Danlei mulai merasa tidak puas. Ia mengeluh Haley terlalu banyak bergaul dan tidak cukup fokus padanya. Padahal Haley hanya menjalani kehidupan sosial normal sebagai mahasiswa. Chen Danlei sendiri adalah pribadi tertutup dan hampir tidak memiliki teman. Ia ingin suaminya juga terisolasi seperti dirinya. Sifatnya makin keras dan emosional. Kesalahan kecil seperti sepatu yang tidak rapi bisa berujung pertengkaran besar. Bahkan ia pernah melarang Haley keluar rumah sebagai hukuman. Tekanan ini membuat Haley hampir tak bisa bernafas. Suatu hari, Haley menolak larangan Chen Danlei karena harus bertemu teman untuk urusan akademik. Chen Danlei yang emosi mengambil pisau dapur dan menusuk Haley saat ia sedang membereskan rumah. Darah langsung mengalir. Chen Danlei panik dan menangis, memohon agar dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter curiga dengan luka tersebut. Meski Haley mengaku luka tergores karena kecelakaan, dokter tetap melapor ke polisi. Akibatnya, paspor Chen Danlei ditahan pihak berwenang. Anehnya, Haley tidak menyalahkan istrinya. Ia justru semakin patuh dan meyakini bahwa tindakan Chen Danlei hanya karena terlalu mencintainya. Latar belakang keluarga Chen Danlei turut mempengaruhi kepribadiannya. Ayahnya seorang profesor, ibunya ibu rumah tangga yang posesif dan penuh kecurigaan, membuat pertengkaran menjadi hal biasa di rumah sejak kecil.
Setelah paspornya ditahan, Chen Danle terpukul. Selama ini ia selalu berprestasi, namun kini memiliki catatan kriminal. Di sisi lain, Hele semakin bersinar, ramah, sukses, dan disukai banyak orang. Chen Danle merasa rendah diri dan takut ditinggalkan. Seminggu sebelum kejadian pembunuhan, mereka berkali lagi bertengkar. Dalam emosi, Hele berkata ingin bercerai. Kalimat itu menghantam batin Chen Danle. Ia menangis, memeluk suaminya dan meminta maaf berkali-kali. Mereka berdamai. Namun malam itu setelah Hele tertidur, Chen Danle mengambil pistol yang sudah ia siapkan dan menembaknya hingga tewas. Sambil memeluk jasad suaminya, ia berkata, "Sekarang kamu tidak akan pernah meninggalkanku." Selama seminggu ia tidur di samping tubuh Hele hingga jasad itu mulai membusuk. Ia kemudian memotong tubuh suaminya. Polisi tidak menemukan bukti pembayaran jasa, sehingga diyakini ia melakukannya sendiri. Akhirnya Chen Danle divonis hukuman mati dengan masa percobaan 2 tahun, lalu dikurangi menjadi 15 tahun penjara karena berkelakuan baik. Kini ia telah bebas dan tak ada yang tahu bagaimana kehidupannya sekarang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Pastikan kalian subscribe dan like video ini biar kita bisa berbagi cerita seru lainnya. Terima kasih.